Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain amma ba'du. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelah sini saya ingin melengkapi saja apa yang sudah disampaikan kelompok 4 pada presentasi minggu lalu, yang rekamannya juga sudah di-share di grup. Nanti tinggal dipelajari lebih dalam apa yang dimaksud dari kelompok 4. Nah, saya hanya ingin melengkapi apa yang disampaikan dari kelompok 4 kemarin. Kita harus tahu dulu perbedaannya antara frustasi, stres, dan depresi. Saya akan langsung menjelaskan perbedaan ketiga konsep ini dari sudut psikologi Islam. Yang pertama adalah frustasi. Frustasi adalah keadaan ketika seseorang ingin mencapai sesuatu, tetapi tidak ada tawakalnya atau kepasrahannya kepada Allah, sehingga ketika sesuatu itu tidak terjadi atau dalam hal ini gagal, maka orang itu akan mengalami kondisi yang disebut frustasi. Nah, konsep pertama ini mesti sebagian besar dari kita sering mengalaminya. Kita selalu ingin menggebu-gebu untuk mendapatkan sesuatu, tapi kita lupa bahwa yang menentukan sesuatu itu pantas atau tidak kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita suka sama orang, mau cowok maupun cewek, tetapi ya kita hanya mengejar keinginan kita tanpa ada ikhtiar tawakal berupa berdoa. Pokoknya apa yang menurut hati kita itu benar, ya kita lakukan apapun caranya untuk bisa mendapatkan orang yang kita sukai tersebut. Tapi ketika tujuan kita itu gagal, kita nggak berhasil mendapatkan orang yang kita suka, maka yang terjadi adalah kita kecewa dan bisa jadi frustasi. Oke, jadi konsep pertama ini, konsep frustasi ini ada tujuannya, tapi tujuan itu tidak tercapai. Ditambah lagi, tidak ada campur tangan atau tidak ada tawakalnya kepada Allah. Oke. Kemudian konsep kedua adalah stres. Oke. Biasanya seseorang yang berada pada kondisi ini, tekanannya atau pressure-nya itu berada bisa dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Contoh, nanti mendekati semester 6-7 ditanya, gimana skripsinya? Sudah selesai belum? Oke, itu contoh tekanan dari luar tapi ngempet di dalam atau membekas di pikiran kita. Yang sudah umur 24, 25, kapan nikah? Nah, itu contoh-contoh tekanan yang berasal dari luar. Sama konsepnya, tidak ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan terjadi adalah tekanan itu akan memunculkan respon baik itu fisik maupun psikis. Contoh yang skripsi tadi, dia jadi males-malesan, dia jadi nonton drama Korea terus karena nggak move on dari revisinya. Yang contoh tadi ditanya kapan nikah, tapi nggak dapat, dia memutuskan untuk malas menikah. Nah, kondisi itu adalah kondisi dikatakan orang sedang mengalami stres.
Dan terakhir adalah depresi. Respon berlebih yang dilakukan seseorang, baik itu dilakukan secara fisik maupun psikis. Misalkan tadi, contoh skripsi tadi, akhirnya memilih tidak melanjutkan kuliah, memilih kerja, di pekerjaannya pun tidak maksimal, karena masih kebayang-bayang ada tanggungan skripsi yang tidak diselesaikan. Contoh tadi yang menikah, dia memutuskan untuk akhirnya tidak membuka hati kepada siapapun. Jadi orang yang ngomong sendiri, asik sendiri. Nah, itu respon-respon berlebihan yang muncul ketika levelnya, tekanannya lebih tinggi. Sama dalam Islam karena tidak ada tawakalnya, dan siapa yang berhak mengeluarkan kata depresi ini adalah orang-orang yang pakar di bidangnya, mau psikolog maupun psikiater. Sehingga saya tulis di sini perlu penegakan diagnosis. Oke, nah slide terakhir, bagaimana manajemen stresnya Pak Amrul? Ada 3. Pertama adalah ikhtiar maksimal lalu tawakal. Ikhtiar dulu, secara maksimal. Jadi ketika kita sudah ingin mencapai sesuatu, kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Contoh ingin masuk, ingin jadi PNS, ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Ikhtiar dulu, usaha dulu sedaya mampu kita, baru kita pasrahkan. Kalau keinginan itu belum terwujud, belum terjadi, kita harus yakinkan pada diri kita bahwa itu pilihan terbaik bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep tadi, menikah juga seperti itu. Kalau memang belum jadi jodoh dan rezekinya, ya tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, muraqabah. Muraqabah itu berasal dari kata raqaba yuraqibu, artinya dekat. Jadi kita harus lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Muraqabah. Jadi kita harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ikut, selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan terakhir, muhasabah. Muhasabah itu artinya mengkoreksi, menimbang-nimbang, menilai-nilai apa yang kurang dari diri kita. Oke, jangan-jangan itu bisa atau belum terwujud atau tidak terwujud karena kondisi kita yang sedang berada di bawah. Kondisi kita yang ya memang betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini dulu penjelasannya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan lewat slide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.